Halo Sosius, aku mau nanya nih, 14 Februari 2024 itu diperingati sebagai hari apa sih? Apakah A. Hari Valentine atau B. Hari Pemilu? Kalau Sosius menjawab B, berarti benar. Ingat ya, tadi aku menyebutkan tahun 2024. Di tahun 2024 ini, kita sebagai warga negara yang baik telah melaksanakan yang namanya pemilu. Sejak 2023 lalu, banyak sekali baliho, billboard, videotron, spanduk, sampai umbul-umbul yang terpampang sejauh mata memandang. Sebenarnya itu untuk apa sih? Nah, yang kusebutkan tadi merupakan alat peraga untuk melakukan kampanye. Apa itu kampanye? Apakah kampanye hanya digunakan oleh para politisi dan organisasi politik? Lalu, apakah sama dengan propaganda? Di minggu lalu, kita sudah membahas mengenai apa itu propaganda. Untuk yang belum menonton, boleh klik link yang ada di deskripsi ya. Sekarang, kita akan membahas mengenai perbedaan antara propaganda dan kampanye. Tapi sebelum itu, kampanye itu apa sih? Kampanye merupakan tindakan komunikasi yang terorganisasi, diarahkan pada halayak tertentu, pada periode waktu tertentu, serta untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa tujuan untuk kampanye ini, seperti yang pertama, mempersuasi orang-orang untuk memahami dan melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap perilaku dan sikap demi kesejahteraan hidup. Kemudian yang ketiga, memberi tekanan kepada para pemegang kekuasaan untuk mencari solusi bagi kesejahteraan publik. Lalu ada beberapa ciri kampanye. Yang pertama, kampanye ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. Yang kedua, jumlah halayak sasaran yang besar. Yang ketiga, memiliki kurun waktu pelaksanaan tertentu. Yang keempat, dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Yang kelima, kejelasan sumber. Jadi, siapa penggagas, perancang, sampai penanggung jawabnya bisa diketahui oleh publik. Kemudian yang keenam, tujuannya seringkali menyangkut kepentingan bersama. Kalau kamu sudah menonton video pertama, kemungkinan kamu bisa melihat perbedaannya. Yap, propaganda hanya bertugas untuk menguntungkan salah satu pihak, yaitu propagandis atau pelaku penyebar propaganda. Sedangkan kampanye memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Misalnya, terdapat produk kecantikan yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Atau ada juga produk kecantikan yang menyuarakan kalau semua jenis kulit itu cantik, untuk menghancurkan stigma kalau cantik itu harus putih. Benar bahwa fungsi dari kampanye ini untuk meningkatkan pembelian, tetapi apa yang disuarakan di dalam kampanye tersebut berawal dari sebuah permasalahan di masyarakat. Lantas, kampanye ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk melakukan perubahan demi kesejahteraan. Hal ini jelas berbeda dengan propaganda yang mengajak orang untuk bertindak demi kepentingan propagandis dan bukan karena sebuah permasalahan ataupun untuk mensejahterakan publik. Lalu, bagaimana dengan kampanye politik? Kampanye politik ini biasanya berfungsi untuk mendapatkan dukungan massa dalam pemungutan suara. Meski demikian, kampanye politik tetap memiliki ciri mensejahterakan masyarakat melalui visi misi yang diberikan oleh calon. Akan tetapi, jika pada praktiknya kampanye mengandung kepentingan atau keuntungan tertentu, kampanye tersebut bisa jadi telah berubah menjadi propaganda. Dalam propaganda, meski bunyi tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama, keuntungan sebenarnya hanya didapat oleh sang propagandis. Maka dari itu, terdapat perdebatan apakah kampanye politik termasuk kampanye atau propaganda. Seringkali tujuan akhir kampanye politik hanya menguntungkan pelaku kampanye. Jika tujuan pelaku sudah tercapai, kepentingan publik pun diabaikan. Pada video sebelumnya, Sosius sudah tahu tentang teknik caretaking propaganda dan teknik bandwagon propaganda. Nah, di sini aku akan menjelaskan teknik loaded words propaganda yang berhubungan dengan pembahasan kita sekarang. Sesuai namanya, teknik loaded words menggunakan kata-kata dengan daya tarik emosional untuk mempengaruhi audiens, tetapi tidak dapat didukung oleh bukti yang konkret. Misalnya, ada baliho dengan slogan, "Siap jungkir balik demi rakyat." Ini bisa saja menggugah emosi audiens, tapi tidak ada buktinya juga. Apa buktinya kalau calon tersebut memang siap jungkir balik? Selain itu, apa artinya jungkir balik? Perubahan apa yang terjadi jika calon tersebut jungkir balik? Apa jungkir balik bisa mengisyaratkan kesejahteraan?
Burhan Bungin dalam buku Komunikasi Politik Pencitraan mengatakan bahwa dalam praktiknya propaganda ini seringkali dikaitkan dengan suatu kebaikan, jasa, dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Hal ini juga digunakan untuk menyembunyikan keburukan dan kelemahan sehingga membuat subjek propaganda terlihat seperti seorang pahlawan. Nah, bagaimana Sosius? Apa kamu setuju kampanye politik ini termasuk ke dalam kampanye atau malah termasuk ke dalam propaganda? Atau kamu sendiri merasa kalau kamu termakan propaganda? Tulis di kolom komentar untuk berdiskusi ya. Aku Lisa dari Sosiologi Perspektif. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.